Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 2104676 akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah, strategi pembelajaran sejarah yang mana yaitu tentang pengelolaan pembelajaran secara daring dan luring. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses pengelolaan suatu sistem kegiatan pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien, serta dapat memenuhi tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Daryanto, pengelolaan pembelajaran merupakan proses pembelajaran yang menyeluruh, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seperti yang telah ditentukan. Pengelolaan pembelajaran yang baik tentu akan menghasilkan sebuah hasil yang baik pula. Pada pengelolaan pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring dan luring muncul sebagai suatu bentuk pola pembelajaran di era teknologi saat ini. Kedua istilah tersebut masuk ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran interaktif yang dapat berdiri sendiri atau dipadukan. Baiklah, saya akan masuk kepada pengelolaan pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan. Istilah daring digunakan sebagai pengganti istilah online yang bermakna tersambung dalam jaringan internet. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online atau tanpa melakukan tatap muka secara langsung. Pembelajaran daring dilakukan melalui platform atau aplikasi pembelajaran dan jaringan sosial yang telah tersedia. Pembelajaran daring dilakukan oleh guru dengan mode interaktif berbasis internet dan learning management system. Segala bentuk materi pembelajaran, komunikasi, dan tes dilakukan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring dibantu oleh beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Moodle, Zoom, dan masih banyak aplikasi lainnya. Masing-masing aplikasi ini tentu saja memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Pembelajaran daring juga didukung oleh beberapa alat elektronik seperti komputer, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Pembelajaran daring memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Yang kedua, peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, peserta didik dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan. Pembelajaran daring juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu susahnya jaringan internet atau internet lemot. Tidak semua peserta didik memiliki alat komunikasi elektronik seperti handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, KBM tidak efektif, misalnya pengurangan jam pembelajaran. Hal ini tentu saja akan membuat peserta didik susah memahami materi, karena materi yang banyak dan waktu yang sedikit membuat kesenjangan dalam pembelajaran. Baiklah, kita masuk pada luring. Pengelolaan pembelajaran yang kedua yaitu luring. Luring merupakan singkatan dari luar jaringan. Istilah luring digunakan sebagai pengganti istilah offline. Pembelajaran luring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka tanpa adanya jaringan internet maupun intranet. Langkah-langkah dalam pembelajaran daring dan luring yaitu yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Tahap ini merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh setiap guru dalam pembelajaran. Pada tahap ini, guru yang mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar proses pembelajaran dilakukan efektif dan efisien, maka seorang guru harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Yang kedua, ruang lingkup dan urutan bahan yang dimiliki. Yang ketiga, sarana dan fasilitas yang dimiliki. Yang keempat, jumlah siswa yang akan mengikuti pembelajaran. Yang kelima, waktu jam pembelajaran yang tersedia dan sumber bahan pembelajaran yang dipergunakan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini berpedoman pada persiapan yang telah dibuat. Tahap ini juga terdiri dari yang pertama yaitu kegiatan awal, yakni guru memberikan petunjuk pengarahan yang menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kegiatan inti, yakni guru menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan metode dan teknik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kegiatan akhir, yakni berupa umpan balik dan penilaian.
Tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian atau evaluasi. Pada tahap ini, proses belajar mengajar dievaluasi untuk mengetahui efektivitas dan efisien pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bentuk-bentuk evaluasi yang diberikan kepada siswa berupa yaitu yang pertama, ujian tulis, yang kedua, ujian lisan, dan yang ketiga, ujian penampilan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya Nur Aida, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.